sweeter than a churro. She calls me Papi Chulo. Oke, serius. Halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Naomi Joselalika dengan NIM 2301070063. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting yang menjadi perdebatan atau menjadi perhatian dalam masyarakat, yakni hak waris. Khususnya di sini saya akan membahas bagaimana hak waris diterapkan dalam Desa Bibinakan, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di sini saya akan menggali lebih dalam bagaimana sistem warisan diterapkan, terutama dari sudut pandang adat dan tradisi yang sudah berlangsung secara bertahun-tahun. Kita akan masuk dalam penerapan hak waris di Desa Bibinakan. Penting untuk memahami apa itu hak waris terlebih dahulu. Hak waris adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sebagian dari harta atau aset yang ditinggalkan oleh anggota masyarakat atau anggota keluarga yang telah meninggal. Biasanya hak waris ini diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum adat, hukum negara maupun hukum agama, tergantung pada konteks sosial dan budaya di suatu daerah. Di Indonesia banyak desa yang masih menerapkan sistem warisan berdasarkan adat setempat, termasuk Desa Bibinakan ini. Desa Bibinakan terletak di Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan masyarakat masih memiliki sistem warisan yang masih kuat dan perlandasan adat setempat desa ini. Pembagian harta warisannya biasanya mengikuti garis keturunan, tetapi tidak selalu sama dengan hukum negara. Di sini salah satu hal yang paling mencolok dalam penerapan hak warisan di Bibinakan adalah pembagian aset keluarga, yang dimana lebih menekankan hubungan kekeluargaan daripada aturan tertulis. Di Desa Bibinakan, pembagian warisan juga sering melibatkan peran penting tua-tua adat. Tetua adat memiliki posisi sebagai pendengar atau penentu keputusan akhir terkait warisan. Mereka mendengarkan aspirasi dari semua anggota keluarga dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kebersamaan. Konsensus atau musyawarah keluarga menjadi metode utama untuk menyelesaikan perselisihan atau menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan. Dalam banyak kasus, keputusan tidak hanya dibuat berdasarkan hubungan darah, tetapi juga kontribusi masyarakat anggota keluarga selama almarhum hidup. Misalnya, anak-anak yang tinggal dan merawat orang tua biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal jauh dan tidak terlibat dalam perawatan sehari-hari. Namun sistem warisan ini, adat ini juga tidak tanpa tantangan. Seiring berjalannya waktu atau seiring perkembangan zaman, maksudnya hukum negara, masyarakat Desa Bibinakan juga menghadapi dilema antara mempertahankan adat atau mengikuti peraturan hukum yang lebih modern. Kadang-kadang terjadi konflik antara generasi muda dan generasi tua mengenai bagaimana warisan itu sendiri dibagi. Generasi muda cenderung lebih terbuka dengan sistem hukum formal, di mana pembagian harta diatur dengan jelas oleh undang-undang, sementara generasi tua lebih menghargai kebersamaan dan kearifan lokal. Akibatnya terjadinya perdebatan internal mengenai mana yang harus diutamakan. Perbedaan antara generasi tua dan generasi muda mengenai hak waris mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas di daerah pedesaan yang dimulai dipengaruhi oleh sistem hukum formal. Perdebatan ini terjadi karena perdebatan pandangan mengenai cara pembagian warisan yang dianggap paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Pandangan generasi tua umumnya lebih kuat terikat pada adat dan tradisi lokal. Mereka percaya bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan berdasarkan norma-norma kearifan lokal yang telah diterapkan selama bertahun-tahun di desa tersebut. Dalam sistem adat,
ini, pembagian warisan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebersamaan keluarga besar, kepercayaan, dan hubungan kekerabatan. Nilai-nilai gotong royong dan menjaga hubungan keluarga menjadi prioritas utama. Generasi tua khawatir bahwa penerapan sistem hukum formal bisa merusak keharmonisan keluarga karena lebih fokus pada hak individu daripada kepentingan keluarga besar. Sedangkan generasi muda sendiri, generasi muda di desa Bibinakan yang lebih terobsesi pada pendidikan dan perubahan sosial, cenderung melihat sistem hukum formal seperti hukum waris bilateral sebagai solusi yang lebih modern dan adil. Mereka merasa bahwa pembagian harta warisan yang diatur oleh undang-undang memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Generasi muda sendiri melihat bahwa dengan aturan yang lebih formal, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena semuanya diatur secara tertulis dan transparan. Mereka cenderung menganggap bahwa sistem ada kadang-kadang tidak memberikan keadilan yang merata, terutama dalam hal pembagian yang bergantung pada kesepakatan lisan. Penyebab perdebatan antara generasi muda dan generasi tua muncul karena adanya perbedaan prioritas antara kedua generasi, baik generasi tua maupun generasi muda. Di sini generasi tua lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan, sedangkan generasi muda sendiri lebih mengutamakan kejelasan hak individual dan hukum formal. Generasi tua khawatir bahwa penerapan hukum formal akan mengurangi peran musyawarah keluarga dalam menentukan pembagian warisan, sedangkan generasi muda sendiri khawatir bahwa musyawarah tanpa aturan formal bisa memicu konflik dan ketidakadilan. Solusi yang tepat antara perdebatan generasi muda dan generasi tua di sini adalah beberapa keluarga di desa mencoba mencari jalan tengah. Misalnya mereka bisa menggunakan hukum formal untuk menentukan pembagian dasar harta, tetapi menjaga proses musyawarah keluarga yang mengutamakan kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak, baik generasi tua maupun generasi muda, bahwa nilai-nilai mereka dihargai dalam proses pertimbangan harta warisan. Jadi teman-teman, pembagian harta di desa Bibinakan di Kecamatan Kuatnanan, Kabupaten Timur Tengah Selatan masih merujuk pada pembagian harta bilateral, di mana masih mengikuti prinsip-prinsip kearifan lokal dan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Di Kecamatan Kuatnana, pembagian harta biasanya dilakukan secara adat dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan dan kebersamaan. Meskipun ada pengaruh dari sistem hukum formal seperti hukum waris bilateral, namun pembagian harta bilateral merujuk pada sistem di mana harta diwariskan kepada kedua pihak keluarga, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu. Sistem ini berbeda dengan sistem patrilinear atau matrilinear, di mana hanya salah satu garis keturunan yang berhak atas harta warisan. Di wilayah seperti Bibinakan, pendekatan ini mungkin mulai diperkenalkan melalui pengaruh sistem hukum nasional, meskipun masih terdapat pengaruh kuat dari aturan adat setempat yang mendekatkan kebersamaan dalam keluarga besar. Namun peralihan dari sistem kearifan lokal ke sistem formal biasa masih memicu diskusi dan perdebatan internal, terutama antara generasi muda dan generasi tua, di mana cenderung mengikuti aturan hukum formal dan generasi tua yang lebih menghargai norma adat. Nah, bagaimana teman-teman keseimbangan antara kedua pendekatan ini masih sangat penting untuk menjaga harmoni keluarga dari daerah Bibinakan. Nah teman-teman, itulah sedikit gambaran tentang bagaimana hak waris diterapkan di desa Bibinakan, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Meskipun ada tantangan dan perubahan yang harus dihadapi, namun nilai-nilai adat dan keluarga tetap menjadi landasan utama dalam pembagian warisan di desa ini. Semoga video ini memberikan pemahaman baru tentang kekayaan budaya